Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, faqala al-musannifu wa muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin rabbal alamin. Rabbana zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kitabus shaum. Ini kitab pada menyatakan saum, artinya puasa. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas tentang pernikahan sampai dengan bab walimatul urs. Malam ini karena kita sudah sebulan lagi akan memasuki bulan Ramadan, maka kita akan membahas tentang puasa. Bermula arti saum pada lughat imsak, menahani diri daripada barang sesuatu dan diam daripada berkata. Jadi secara bahasa saum itu artinya adalah imsak. Imsak itu artinya ada dua, menahan diri daripada sesuatu atau diam tidak berkata apa-apa, itu juga imsak namanya. Imsak sama halnya seperti yang dikatakan oleh Maryam ibunda Nabi Isa alaihi salam dikala beliau pulang ke kampung halaman, beliau gendong bayi yang masih kecil padahal beliau belum menikah, tidak punya suami. Dikala itu orang-orang berkata, "Wahai Maryam, apa yang ada di tanganmu? Siapa itu? Apakah itu adalah anakmu? Apakah kamu berbuat zina? Kamu itu tidak punya suami, kamu itu belum menikah." Lalu Maryam berkata, "Inni nazartu lirrahmani sauma." Sesungguhnya aku bernazar bagi Allah yang Maha Rahman bersaum. Arti saum adalah tidak berkata-kata. Waktu ditanya beliau langsung bernazar, "Saya bernazar bagi Allah, mulai sekarang saya tidak mau berbicara apa-apa." Langsung diam. Kemudian waktu mereka bertanya-tanya terus kepada Maryam, barulah Maryam tunjuk. Beliau secara isyarah beliau berkata, "Kalau memang mau tanya, tanya aja ke anak ini terus." Seperti itulah perintah daripada Allah. Sehingga mereka bertanya kepada bayi yang masih kecil, dan kuasa Allah waktu Nabi Isa masih kecil beliau bisa berbicara. Beliau bisa berbicara waktu kecil aja. Waktu kecil itu sebentar, pada peristiwa itu saja. Kemudian setelah itu beliau seperti anak-anak biasanya, berkembang sedikit sampai waktunya bisa berbicara, barulah beliau bisa berbicara seperti anak-anak yang lainnya. Jadi saum itu artinya imsak. Ada artinya menahan diri daripada sesuatu perkara, dan ada juga artinya diam daripada berkata-kata. Dan arti saum pada syara' dalam syariat agama Islam yang dikatakan dengan saum adalah imsakun 'anil muftiri ala wajhin makhsus. Menahan diri daripada yang membatalkan puasa atas pihak yang tertentu yang lagi akan datang kenyataannya dengan segala syaratnya. Yang dikatakan dengan saum dalam syariat agama Islam adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa di atas ketentuan-ketentuan syarat dan rukun yang telah ditentukan di dalam syariat. Jadi kita tidak makan, tidak minum,
mulai daripada terbit fajar hingga sampai terbenam matahari, maka itulah yang dikatakan dengan puasa dalam syariat Islam. Nah, dan dalil yang mensebutkan akan fardunya dahulu daripada ijma', yaitu firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumusiyam, yang artinya telah difardukan Allah Ta'ala atas kamu puasa. Nah, jadi sebelum ijma' ulama, berarti ada dalil yang mensebutkan wajib Ramadan itu adalah ijma' ulama, sepakat para ulama. Sebelum ijma' itu sudah duluan turun ayat firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua siyam, berpuasa. Nah, ini dalil dasar kenapa puasa Ramadan itu jadinya wajib. Karena arti dari kutiba adalah diwajibkan. Telah diwajibkan alaikumusiyam, di atas kalian semua untuk berpuasa. Dan sebelum ijma' juga ada sabda Nabi SAW. Nabi pernah berkata, buniyal islamu ala khamsin, hingga akhirnya, yang artinya didirikan akan Islam itu atas 5 perkara, atas 5 rukun. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Kemudian yang ketiga, wa itaiz zakah, mentunaikan zakat. Kemudian yang keempat, wa shaumi ramadan, puasa Ramadan. Dan yang kelima, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabilah, naik haji ke Baitillah, ke Ka'bah, bagi orang-orang yang mampu untuk berangkat ke sana. Nah, salah satu daripada rukun Islam itu adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi ini dalil dasar kenapa Ramadan itu hukumnya wajib bagi orang Islam. Yang pertama tadinya karena ada firman Allah dalam Al-Quran, dan yang kedua karena ada sabda Rasulullah dalam hadisnya. Dan adalah difardukan Allah Ta'ala puasa Ramadan itu pada bulan Sya'ban pada tahun yang kedua daripada tahun Hijriah. Berarti 13 tahun Rasulullah dakwah di kota Mekah itu belum puasa Ramadan. Masih mengajak orang-orang Quraisy, kafir-kafir Mekah waktu itu untuk beriman kepada Allah, untuk meninggalkan sembah berhala, meninggalkan musyrik, kembali semuanya kepada beriman kepada Allah Ta'ala. 13 tahun Nabi mengajak orang-orang kafir Mekah untuk masuk Islam. 2 tahun setelah itu, setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, barulah disyariatkan untuk puasa Ramadan. Di tahun yang kedua Hijriah itu juga diwajibkan untuk membayar zakat. Sebelumnya enggak ada. Sebelumnya belum diwajibkan puasa, belum diwajibkan zakat. Salat juga diwajibkan itu pada saat menjelang Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, yaitu tepat pada malam Isra Mi'raj ya, yang kita kenal, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Nah, jadi diwajibkan Ramadan ini adalah pada bulan Sya'ban tahun yang kedua Hijriah. Sya'ban sebulan sebelum Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sebulan sebelum belum masuk bulan Ramadan, waktu itulah diperintahkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan di atas kalian semua untuk berpuasa, kata Allah. Dan fardunya itu
diketahui dengan masyhur daripada perintah agama Islam. Rata-rata orang-orang Islam pasti tahu bahwa puasa Ramadan ini adalah wajib, daruri, mudah untuk diketahui. Jangankan orang Islam, orang-orang kafir saja sekarang udah tahu bahwa orang Islam itu bila tiba bulan Ramadan wajib puasa. Jadi nggak ada alasan lagi kalau ada orang bilang, oh saya nggak tahu puasa Ramadan wajib. Itu sangat mudah untuk diketahuinya. Semua orang tahu bahwa puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Maka barang siapa mungkar akan wajibnya, jadilah ia kafir. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang, oh puasa Ramadan itu nggak wajib, dia bilang nggak wajib, dia ingkar. Padahal untuk mengetahui kewajiban Ramadan itu sangat mudah, udah masyhur. Semua orang-orang tahu kalau tiba Ramadan orang Islam wajib puasa. Tapi ada orang Islam yang bilang enggak wajib, dia ingkar kewajiban Ramadan, maka orang itu jadinya kafir. Nah, bila dia kafir gimana? Wajiblah menyuruh dia untuk bertaubat daripadanya. Suruh dia untuk bertaubat. Maka jika dia enggan daripada taubat, wajib atas imam membunuh dia. Kenapa? Karena dia murtad, kafir. Orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan kafir jadinya. Sama seperti orang yang mengingkari kewajiban salat 5 waktu dalam sehari semalam. Ada yang bilang salat 5 waktu enggak wajib, subuh enggak wajib. Kalau bilang enggak wajib berarti dia kafir. Dia ingkar kewajibannya, berarti dia kafir. Kalau kafir murtad jadinya, suruh taubat. Enggak taubat, maka secara undang-undang agama, imam itu berhak untuk membunuh orang tersebut. Orang murtad dalam Islam itu halal darahnya. Halal, boleh dibunuh mereka. Tapi yang bunuhnya itu jangan sembarangan orang. Walaupun darahnya halal, seandainya kita bunuh, kita bukan siapa-siapa, kita bukan imam, kita bukan pengganti daripada imam, maka kita tetap berdosa. Dosa, cuman bedanya kita enggak kena bayaran. Karena dalam syariat kan kalau ada orang Islam membunuh orang Islam yang haram dibunuh, orang Islam yang terpelihara darahnya sengaja dibunuh, maka dia itu wajib bayar denda. Apa dendanya? 100 unta. Atau dari pihak keluarga korban bisa untuk qisas. Apa itu qisas? Balas. Bunuh balik orang yang membunuh tadi. Tapi yang balasnya juga bukan keluarga. Keluarga lapor ke qadhi yang bunuh. Nah, jadi membunuh orang lain sengaja itu hukumnya dosa besar. Dan orang yang membunuh dia berhak untuk diqisas, bunuh dia kembali atau bayar denda 100 unta. Cuman sekarang nggak berlaku di negeri kita ya. Jatahnya korban-korban jiwa itu keluarganya memang udah kaya raya. 100 unta dibayar. 1 unta kira-kira berapa harganya? 40 juta misal, 40 juta. Kita kali 100 sama dengan 4M ya. 4 miliar. Nah, udah kaya keluarga sekarang. Nah, makanya, misalnya nggak sengaja yang wajib juga 100 unta. Cuman untanya nanti kriterianya lebih lebih rendah, di bawah daripada kriteria yang membunuh sengaja. Nah, makanya kan pernah waktu itu kita dengar berita di Arab Saudi, kren jatuh di atas orang yang melaksanakan tawaf di Ka'bah. Itu pemerintah Arab Saudi bayarnya sampai miliaran kepada keluarga-keluarga korban. Kenapa? Karena memang mesti bayar 100 unta walaupun tidak sengaja. Jatuh kren itu nggak sengaja, memang bukan mau membunuh, tapi jatuh. Jatuh itu dianggap yang dilakukannya adalah serupa sengaja. Karena kren itu alat yang mana kalau kena orang, jatuh tertimpa di atas orang bisa mati orang. Nah, walaupun enggak sengaja, tapi itu dianggap serupa sengaja. Sesuatu yang mana bila kena orang itu bisa membuat orang mati di kala itu juga.
Yang dianggap tersalah semata-mata itu kita pukul orang, pukul pakai rotan. Biasanya kalau pukul pakai rotan mati nggak? Mati nggak? Nggak mati, tapi kita pukul pakai rotan mati, tiba-tiba mati. Itu juga wajib bayar 100 unta, tapi kriterianya di bawah lagi. Nah, jadi orang yang membunuh itu ada 3 kriteria. Ada yang membunuhnya tersalah semata-mata, ada serupa sengaja, ada sengaja. Yang membunuh sengaja ini wajib qisas. Wajib untuk dibalas. Boleh dibalas oleh pihak keluarga. Kalau keluarga tidak mau membalasnya, boleh untuk minta 100 unta. Nah, jadi sekarang kembali ke cerita tadi ini. Kembali ke orang yang ingkar kewajiban puasa Ramadan. Dia mengingkar, dia berkata bahwa puasa Ramadan enggak wajib. Itu seandainya datang kita, bukan imam, kita langsung bunuh dia, kita berdosa. Tetapi kita enggak kena tanggungan apa-apa. Adakah bisa dikisas keluarganya kepada kita? Enggak bisa. Apakah kita wajib bayar 100 unta? Juga enggak. Enggak, karena orang itu halal darahnya. Namun demikian dalam Islam, walaupun halal darahnya itu boleh untuk dibunuh, yang membunuhnya adalah imam, qadhi atau pengganti imam. Kalau kita di sini yang melakukannya al-gojo atau petugas WH misal, itu mereka itu sebagai naib daripada imam. Kalau langsung kita sembarangan terus bunuh dia, enggak boleh. Makanya kejadian orang main hakim sendiri itu salah. Mati korban, dosa besar dia. Ada kedapatan orang zina. Orang zina kalau sudah kawin kan rajam. Rajam, kalau dia sudah pernah menikah, dia berzina, hukumannya rajam. Apa itu rajam? Kita ikat dia di tengah jalan, atau kalau enggak diikat, digali ukuran setengah tubuhnya, ditanam dia setengah tubuhnya ke bawah, atasnya nampak. Kemudian orang-orang yang lewat di situ lempar dia dengan batu-batu kecil sampai dengan dia mati. Itu rajam. Tapi kalau rajam ini enggak dimulai dengan imam, enggak boleh. Langsunglah kita ambil dia, kita keroyok dia, kita bunuh dia rame-rame, enggak boleh, dosa. Imam dulu yang mulainya. Ikat dulu dia di tengah tempat keramaian, barulah nanti siapa yang lewat lempar dengan batu kecil. Dan itu enggak boleh lempar dengan batu besar. Rajam itu lempar dengan batu kecil biar tersiksa dia. Kalau dilempar dengan batu besar sebentar mati. Enggak boleh. Kenapa sampai seperti itu? Beratnya hukuman di dunia, sebenarnya di akhirat lebih berat lagi. Tapi di dunia dihukumkan seperti itu, diberikan hukuman seperti itu biar menjadi pelajaran bagi orang lain. Tapi hukuman itu tidak berlaku di negara kita. Kalau seandainya berlaku, pencuri potong tangan, orang enggak salat bunuh, orang enggak puasa, dia ingkar wajib puasa dibunuh. Orang-orang yang berzina, yang sudah menikah, dirajam sampai mati. Sungguh enggak ada lagi orang yang berbuat dosa-dosa besar seperti itu di negara kita. Nah, malah sekarang kalau ada orang korupsi malah diringankan lagi hukumannya. Kalau korupsi di bawah 50 juta enggak bisa kena hukuman. Kayak gitulah mau dibuat peraturannya. Nah, jadi kembali ke sini, orang yang tidak berpuasa dan dia mengingkari kewajiban puasa berarti orang itu kafir, dan imam wajib untuk membunuh dia apabila dia telah disuruh taubat tapi juga belum bertaubat. Namun jika orang itu baru saja masuk Islam atau tinggalnya jauh daripada ulama, baru saja masuk Islam atau jauh daripada ulama, maka tiada jadi kafir sebab ingkarnya akan wajib puasa. Orang baru masuk Islam, dibilanglah sama dia puasa enggak wajib, itu enggak langsung jadi kafir. Masih orang baru masuk, mu'allaf, masih dijinak-jinakkan dia dalam Islam. Tapi tahun pertama aja ya. Tahun kedua kalau masih bilang puasa enggak wajib, itu udah kafir lagi dia. Kalau tahun pertama baru-baru masuk Islam, dia enggak tahu puasa wajib, masih bisa dimaklumi. Sekarang tahun kedua masih bilang puasa Ramadan enggak wajib, itu enggak bisa dimaklumi lagi. Nah, jadi berbicara tentang mu'allaf, ini yang dikatakan mu'allaf itu orang yang dijinak-jinakkan hatinya, mereka-mereka yang baru masuk Islam. Jadi mu'allaf itu banyak keringanan hukum dalam Islam. Salah satunya mereka juga berhak untuk terima zakat.
Nah, sekarang pertanyaannya, mu'alaf itu adakah waktunya? Batas waktunya? Ada. Mereka itu hanya sebentar. Dianggap mu'alaf, orang yang dijinak-jinakkan hatinya. Bukan selama-lamanya mereka itu mu'alaf statusnya, sehingga setiap tahun mereka berhak terima zakat. Enggak. Kadang-kadang tahun ini datanglah mu'alaf ke tempat kita, dia minta zakat, katanya dia mu'alaf. Misal kita kasih, karena kita dan terus, iya, berarti dia mu'alaf. Ada dengan buktinya, dia mu'alaf, ya udah kita kasih zakatnya kepada dia. Tahun depan datang lagi, dia minta gara-gara dia mu'alaf, itu nggak bisa. Karena tahun depan dia nggak mu'alaf lagi. Mu'alaf itu waktu baru-baru masuk Islam saja. Jadi tahun depan dia minta, tahun depannya lagi dia minta. Kadang-kadang sekarang ada orang mengatasnamakan dia mu'alaf, dia minta zakat. Kalau kita tanya kapan masuk Islam, udah 10 tahun yang lalu. Udah punya anak, anaknya 2 tahun yang lalu lahir. 2 tahun yang lalu berarti anaknya bukan mu'alaf, Islam. Lahir daripada orang tua yang Islam, bukan mu'alaf. Ini bilanglah dengan anaknya mu'alaf. Kapan anaknya mu'alaf 2 tahun yang lalu, sedangkan dia udah 10 tahun yang lalu masuk Islam. Maksudnya kapan sempat kafir anaknya? Dalam 2 tahun ini kapan sempat kafir, kapan masuk Islam lagi? Nah, gitulah dia. Nah, jadi mu'alaf itu enggak selamanya. Mu'alaf itu hanya baru-baru masuk Islam saja. Kita ambillah pegangannya sekitar setahun. Jadi kalau udah lewat setahun, masih dia bilang puasa Ramadan enggak wajib, itu enggak bisa dimaklumi lagi. Dianggap dia itu mengingkar kewajiban puasa Ramadan, berarti dianggap dia telah kembali kepada kafir, murtad ya. Dan barang siapa meninggalkan puasa karena malas, tiada karena ingkar, seperti katanya puasa Ramadan wajib atasku, tetapi tiada aku puasa karena malas. Nah, orang itu tiada keuzuran seperti sakit atau safir, maka hendaklah dipenjarakan dia di dalam penjara. Nah, itu kalau ada orang yang malas-malas tidak mau puasa, dia bilang sepuasa wajib memang, tapi saya malas, saya enggak mau puasa, saya enggak mau makan, enggak makan. Enggak sanggup saya enggak sanggup saya tahan daripada enggak makan, enggak minum dari pagi sampai sore. Malas, enggak mau saya puasa. Itu qadhi, imam atau penggantinya wajib mengambil orang itu, masukkan ke dalam penjara. Masukkan ke dalam penjara, penjarakan dia dari pagi sampai sore, tidak boleh kasih makan, tidak boleh kasih minum. Buat dia seolah-olah menjadi orang yang berpuasa. Jangan kasih makan, jangan kasih minum. Oh, tengku dia nggak ada niat, itu masalah dia nggak ada niat, urusan dia dengan Allah. Yang jelas dia itu jangan makan, jangan minum dari pagi sampai dengan waktu berbuka puasa. Besoknya kalau dia gitu, penjarakan lagi. Ini sekarang tuh kalau kita bebaskan, pasti dia nanti tetap nggak puasa. Ya udah, kalau gitu selalu 30 hari dalam bulan Ramadan orang-orang itu masuk dalam penjara. Nah, jadi gitu ya. 30 hari selama Ramadan dia itu masuk dalam penjara. Waktu saatnya puasa jangan kasih makan. Nah, itu tugas qadhi, tugas imam atau penggantinya. Nah, jadi kalau kita pikir berat ya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Sampai ke situ dia wajib perhatikan masyarakatnya, rakyatnya. Nah, tapi kalau sekarang sah enggak kita katakan negeri kita ini negeri Islam? Zahir ya, zahir tidak sah. Walaupun mayoritasnya Islam, tapi enggak sah dikatakan negeri Islam. Kenapa? Karena pegangan dasar di negara kita ini bukan Al-Quran dan hadis Rasulullah, bukan ijma' ulama, tapi pegangan dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 45 yang dibuat itu oleh ya manusia, bukan peraturan daripada Allah dan juga Rasulnya. Nah, sebenarnya tugas presiden yang pertama kali yaitu ya diubah
bukan diubah, itu pokoknya diterapkan syariat Islam, hukum syariat Islam yang sebenarnya kepada rakyatnya. Ada orang kafir tinggal di negeri Islam, wajib ikut peraturan Islam. Jadi wajib ikut peraturan Islam gimana? Jatahnya kalau kita negeri Islam, kafir-kafir yang main-main ke sini, mereka wajib, kalau perempuan wajib juga untuk pakai jilbab. Wajib. Oh, tentu mereka kafir. Kalau mereka kafir, yang kewajiban mereka bila mereka berada di negeri Islam tetap terserah, mau mereka kafir, dalam agama mereka enggak wajib, tapi sekarang mereka tinggal di negeri Islam, mereka zimmi namanya, wajib bayar pajak, wajib untuk pakai jilbab bagi perempuan. Mungkin kalau masalah ibadah seperti salat itu baru enggak wajib. Enggak wajib karena enggak ada syariat itu dalam, tidak diperintahkan itu dalam agama mereka. Tapi yang lain-lain yang berkaitan dengan umat-umat Islam, mereka wajib ikut semua. Dikala umat Islam masuk bulan Ramadan, mereka enggak boleh jual makanan di siang hari. Oh, mentang-mentang kafir boleh jual makanan siang hari, nanti yang makannya kafir, enggak boleh. Enggak boleh. Jadi seorang pemimpin walaupun kafir tetap wajib ditegaskan hukum kepada mereka, enggak boleh. Itu kalau memang kita ini negeri Islam. Cuman sekarang mau kita bilang kita negeri Islam enggak 100% gitu. Mau kita bilang bukan negeri Islam tapi mayoritasnya kita Islam. Jadi gimana juga? Ya udahlah, kita kembalikan itu kepada pemimpin ya. Ini tanggung jawab mereka. Nah, jadi tadi orang yang ingkar wajib puasa, bila disuruh taubat tidak bertaubat, maka hukumannya adalah dibunuh. Orang yang malas untuk berpuasa, bila disuruh bertaubat dia enggak mau, kemudian disuruh puasa dia tetap enggak mau, maka orang itu hukumannya adalah dipenjara, tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum sampai dengan berbuka puasa. Kata setengah ulama, fardu puasa pada bulan Ramadan tiada tertentu pada agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah puasa Ramadan ini bukan maksus tertentu pada umat Nabi Muhammad saja. Karena tiada daripada segala umat yang dahulu, melainkan difardukan Allah Ta'ala atas mereka puasa pada bulan Ramadan. Semua umat-umat dahulu itu, semua mereka ada diwajibkan Allah untuk puasa Ramadan. Berarti ibadah puasa Ramadan bukan khususiat bagi umat Nabi Muhammad saja, bukan. Tapi semua umat-umat dahulu itu ada diwajibkan puasa oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sambungan tadi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, yang artinya Allah wajibkan puasa Ramadan itu kepada orang-orang yang beriman, seperti Allah telah mewajibkan kepada umat-umat yang dahulu sebelum kalian semua. Berarti ini bukan khususiat bagi umat Nabi Muhammad saja. Dan kata setengah ulama, fardu puasa itu tiada tertentu pada agama Nabi Muhammad. Hanya saja yang tertentu pada agama Nabi kita, yaitu keadaan waktunya pada bulan Ramadan. Nah, adapun tasbih pada ayat Quran itu pada diberi puasa, tiada pada waktunya. Ada sebahagian ulama bilang puasa Ramadan hanya pada umat Nabi Muhammad. Umat-umat Nabi lain puasa ada, cuman bukan bulan Ramadan. Yang diwajibkan bukan terkhusus di bulan Ramadan. Jadi khilafnya di situ ya. Umat Nabi lain ada wajib puasa Ramadan enggak? Jadi setengah ulama berkata wajib juga puasa Ramadan. Sebahagian ulamanya lagi bilang wajib juga puasa, tapi bukan di bulan Ramadan. Nah, gitu. Yang jelas puasa itu bukan khususiat bagi umat Nabi Muhammad saja. Bukan ibadah yang terkhusus bagi umat Muhammad saja. Umat-umat Nabi yang lain itu ada dianjurkan, diwajibkan untuk berpuasa.
Kemudian bermula wajib puasa bulan Ramadan itu dengan genap Sya'ban 30 hari. Jikalau ada langit itu berawan sekalipun, atau dengan melihat bulan seorang laki-laki yang adil, kemudian daripada masuk matahari pada malam yang ke-30 daripada bulan Sya'ban. Nah, jadi baru wajib puasa Ramadan apabila bulan Sya'ban telah sempurna 30 hari. 1 Sya'ban sampai 30 Sya'ban. Apabila telah sempurna Sya'ban sampai dengan 30, besoknya itu udah pasti 1 Ramadan. Karena bilangan bulan Hijriyah itu tidak ada lebih daripada 30 hari. Kalau bukan 29 30, 29 30, enggak lebih dari 30. Seandainya bulan Sya'ban telah genap 30, besok otomatis 1 Ramadan. Atau wajib Ramadan itu gara-gara ada seseorang laki-laki yang adil, dia melihat hilal Ramadan pada malam ke-30 Sya'ban. Berarti bulan Sya'ban hanya 29, besoknya langsung 1 Ramadan. Nah, makanya setiap kali mau masuk Ramadan itu Kementerian Agama payah kirim tim-tim ru'yah hilal ke setiap tempat-tempat yang ada di Indonesia yang mungkin untuk ru'yah hilal, tempat-tempat yang mungkin untuk ru'yah hilal. Tim-tim itulah nanti yang melihat nampak enggak hilal pada 29 Sya'ban malam 30. Jadi 29 Sya'ban maghribnya dikala matahari terbenam, waktu itu lihatnya. Lihat ke tempat matahari terbenam. Kalau kita lokasinya itu biasa di Laut Lo'ngah. Lihat waktu tenggelam matahari, di atas matahari itu ada enggak bulan sabit kecil? Bulan sabit kecil. Kalau nampak bulan sabit kecil di atas matahari yang tenggelam itu, tandanya itu adalah besok 1 Ramadan. Bulan sabit kecil yang kita lihat di atas matahari itu adalah hilal Ramadan. Jadi 29 Sya'ban kita lihat itu ada enggak? Seandainya ada seorang laki-laki yang nampak hilal itu dengan mata kepalanya, dia mengaku bahwa dia melihat hilal Ramadan dan dia lapor kepada qadhi, dia lapor sehingga qadhi bisa langsung memutuskan bahwa besok wajib puasa Ramadan. Ramadan bulan Sya'ban cuma 29 hari, berarti besoknya langsung 1 Ramadan. Nah, makanya ya, untuk penetapan 1 Ramadan itu tidak bisa langsung dengan cara dihisab. Langsung kita lihat kalender 1 Ramadan misal tanggal 2 April tahun ini, enggak bisa. Tanggal 2 April enggak bisa. Gimana juga? Tunggu pada saat 29 Sya'ban, orang-orang yang bertugas ru'yah hilal mereka lihat dulu. Nampak hilal enggak? Kalau mereka nampak hilal, barulah betul dikatakan 2 April itu 1 Ramadan. Kalau hilal enggak nampak, berarti 1 Ramadan adalah 3 April. Makanya kalau kalender tahun ini memang banyak selisihnya. Kalau kita lihat ada kalender sebahagian Ramadannya 2 April 2022, 1 Ramadan. Ada sebagian kalender lagi 1 Ramadan 3 April 2022. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena menurut kalender yang bilang 2 April, menurut ilmu hisab mereka 29 Sya'ban nampak hilal. Nampak hilalnya menurut hisab mereka. Perhitungan mereka nampak hilal. Jadi kalau nampak hilal setelah 29 Sya'ban besok langsung 1 Ramadan. Kalau menurut kalender satu lagi yang bilang 3 April, menurut perhitungan mereka Sya'ban kali ini 30 bulan, 30 hari 1 bulan. Prediksi mereka pada 29 Sya'ban enggak nampak hilal. Maka sempurnakan bulan Sya'ban, barulah setelah 30 Sya'ban masuk 1 Ramadan. Cuman sekarang kita pegang yang mana? Kita enggak bisa pegang dengan hisab. Yang kita pegang adalah
yang lihat langsung dengan mata kepala. Lihat langsung dengan mata kepala. Tidak memada dia itu menggunakan alat teropong atau semisalnya. Tidak memada. Hisab dari dulu-dulu udah dikira-kira, nggak bisa. Di hari 29 Sya'ban lihat. Kalau memang nampak hilal berarti besok 1 Ramadan. Kalau hilal tidak nampak berarti nggak masuk 1 Ramadan. Nah, kenapa tidak memada dengan teropong ya? Atau seumpamanya? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih." Berpuasalah kalian gara-gara lihat hilal. Dan berbuka puasalah kalian karena melihat hilal. Maksud berbuka puasa di sini berhari raya. Aftiru, berhari rayalah kalian gara-gara lihat hilal. Untuk masuk 1 Ramadan lihat hilal, untuk masuk 1 Syawal hari raya Idul Fitri juga lihat hilal, kata Rasul. Fa in ghumma alaikum, maka jika dimendungkan di atas kalian, cuacanya mendung, enggak nampak, matahari tenggelam enggak nampak, tertutup dengan awan. Fa akmilu iddata Sya'bana 30, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban itu 30 hari, kata Rasul. Lihatnya kapan? Hari 29. Di hari 29 kita lihat hilal enggak nampak. Kenapa? Mendung. Kalau mendung berarti sempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari. Besok masih Sya'ban, lusa baru puasa Ramadan. Nah, gitu. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah berkata li ru'yatih, ru'yah, melihat. Kata-kata ru'yah itu adalah melihat dengan mata kosong, mata kepala sendiri, bukan pakai alat. Kalau pakai alat mungkin ya awan-awan bisa tembus. Awannya bisa tembus kalau pakai alat. Cuman sekarang kalau berawan, mendung, kata Rasul, itu berarti enggak jadi puasa. Sempurnakan bulan Sya'bannya 30 hari. Jadi yang kita lihat pakai apa? Kalau kita lihat hadis Rasulullah, ini berpedoman adalah dengan mata kepala kita sendiri. Lihat dengan mata telanjang, nggak pakai alat, hilal nampak atau tidak. Kalau nampak berarti besok 1 Ramadan. Tidak mudarat, teropong itu kita pakai hanya untuk melihat lokasi letak hilal. Misal sekarang kita pakai alat dulu, kita untuk melihat di mana titik hilalnya. Udah tahu titik hilalnya di mana, pindahkan teropong, lihat dengan mata kepala, nampak enggak? Kalau nampak berarti 1 Ramadan. Pakai teropong nampak, tapi waktu pindahkan teropong enggak nampak dengan mata kepala. Ini matanya mata orang yang normal ya. Mata orang yang sehat penglihatannya. Dilihat enggak nampak, berarti enggak jadi 1 Ramadan. Nah, jadi pakai teropong tadi untuk melihat lokasi hilalnya itu nggak masalah, boleh. Nah, jadi kalau seandainya ada satu orang yang adil lawannya fasik, dia tidak berkekalan dengan dosa kecil dan tidak pernah melakukan dosa besar. Orang yang adil itu dia bilang saya lihat hilal. Orang itu gara-gara bersaksi bahwa dia melihat hilal bisa dipegang kata-katanya. Dan orang-orang yang lain wajib puasa gara-gara persaksian dari dia. Kadang orang lain nggak nampak hilal, tapi dia sendiri nampak. Dan dia lapor kepada qadhi, dia bilang, asyhadu anni ra'aitul hilal. Aku bersaksi sesungguhnya aku benar-benar ada melihat hilal Ramadan. Kalau dia sudah berkata seperti itu, maka bisa dipegang omongannya. Dan qadhi bisa langsung tetapkan bahwa besok 1 Ramadan. Nah, jadi gitu ya. Untuk wajib Ramadan, yang pertama karena bulan Sya'ban telah sempurna 30 hari. Yang kedua karena ada orang yang adil yang melihat hilal bulan Ramadan pada hari 29 Sya'ban, dikala matahari terbenam. Nah, kemudian seandainya yang melihat hilal itu adalah orang fasik,
atau yang melihat hilal adalah perempuan. Tadi kan baru bisa dipegang omongannya kalau yang lihat laki-laki, satu orang saja, laki-laki yang adil. Sekarang yang lihatnya anak-anak, atau yang lihatnya perempuan, atau yang lihatnya laki-laki tapi fasik. Apakah wajib kita untuk puasa Ramadan? Tidak. Walaupun dia bersaksi, enggak wajib. Walaupun dia bersumpah, enggak wajib juga. Yang wajib adalah pada mereka sendiri. Perempuan lihat nampak hilal, dia tahu sendiri yang nampak hilal, orang lain enggak nampak, itu dia sendiri wajib besok puasa Ramadan. Ada laki-laki yang fasik, dia nampak hilal, yang lain enggak nampak, enggak bisa pegang omongannya, dia sendiri wajib untuk puasa Ramadan. Anak-anak lihat, enggak bisa dipegang omongannya. Anak-anak itu gimana? Anak-anak belum wajib. Anak-anak belum wajib untuk puasa, belum balik. Jadi gitu, kalau memang dilihat oleh laki-laki yang fasik atau perempuan, mereka sendiri wajib puasa. Dan wajib juga puasa orang-orang yang percaya dengan mereka. Walaupun Tengku dia fasik, tapi saya percaya dengan omongannya. Kalau kita percaya, kita juga wajib puasa. Perempuan, walaupun dia perempuan Tengku, tapi saya percaya dia itu nggak mungkin bohong. Nah, kita yang percaya itu, kita juga wajib untuk puasa. Gara-gara dilihat hilal oleh seorang perempuan. Nah, begitu juga kejadiannya apabila akhir Ramadan masuk bala 1 Syawal. Pada tanggal 29 Ramadan itu juga ada tim untuk ru'yah hilal. Lihat, nampak enggak hilal 1 Syawal? Kalau nampak berarti besok 1 Ramadan, 1 Idul Fitri, 1 Syawal. Kalau enggak nampak ya berarti masih sempurnakan Ramadan itu 30 hari. Nah, ya sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Nanti dari penjelasan tadi ada dimungkinkan perbedaan di hari puasa atau di hari lebaran. Dimungkinkan perbedaan puasa atau lebaran. Mungkin. Jadi ada nanti sebahagian orang hari ini dia puasa, tapi ada sebagian enggak puasa. Pada hari raya gitu juga. Ada sebagian orang yang hari itu dia berhari raya, sebahagian enggak. Cuman sekarang pada adat ya, seandainya ada orang yang bisa melihat hilal pada 29 Sya'ban, dia nampak hilal, tapi nggak bisa dipegang omongannya. Kenapa? Karena dia fasik. Kalau memang betul yang dia lihat itu adalah hilal, ya, 1 Ramadan bagi dia besok, bagi orang belum masuk Ramadan. 2 Ramadan bagi dia, bagi orang lain adalah 1 Ramadan. 30 Ramadan bagi dia, bagi orang lain adalah 29 Ramadan. Pada adat dia sudah 30 Ramadan, besoknya adalah 1 Idul Fitri, 1 Syawal. Kita gimana? Kalau memang dia betul hari 29 itu kita lihat hilal, pasti nampak kalau dia betul. Hari 29 Ramadan bagi dia 30, bagi kita 29. Kalau memang dia betul dulu pernah nampak hilal seperti yang dia bilang, 29 Ramadan kita pasti nampak hilal, kecuali mendung ya. Pasti nampak hilal. Kalau nampak hilal berarti besok bagi kita adalah 1 Syawal. Dia juga besoknya 1 Syawal. Bedanya puasa dia 30 hari, puasa kita cuma 29 hari. Nah gitu. Jadi kalau emang ada orang yang berselisih tentang awal Ramadan, biasanya kalau berselisih di awal, akhirnya Syawalnya hari rayanya sama. Tapi ada juga kadang beda. Jadi perbedaan itu, fokus yang pertama adalah lihat betul enggak dia lihat hilalnya pada 29 Sya'ban atau kadang lihatnya 28 Sya'ban. Pokoknya lihat mesti pada 29. Begitu juga lihat hilal Idul Fitri, hari raya 1 Syawal pada 29 Ramadan. Nah, jadi bisa ada kemungkinan berbeda-beda kapan satu puasa,
dan kapan satu Idul Fitri. Cuman sekarang ya, kita yang hidup di bawah satu pemerintahan, keputusan kita ada pada Kementerian Agama. Itu kapan ditetapkan satu puasa, kita wajib ikut. Kapan ditetapkan satu hari raya, kita juga wajib ikut. Kalau telah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu, yang kita ikut adalah pemerintah. Kayak gitu. Ya, berarti cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Ke depan nanti baru kita masuk dalam rukun-rukun puasa ya. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.